Halo semuanya. Oke, jadi sesuai request beberapa orang untuk bikin video tentang tips belajar supaya nggak bosen. Jadi kali ini aku mau kasih tips belajar supaya nggak bosen versi aku. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang itu bisa bosen? Kenapa sih kita pas lagi belajar itu bisa bosen? Oke, kita search dulu di Google, kenapa orang bisa bosen? Kenapa orang bosan? Lama nih internetnya. Ya adalah. Jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dan mungkin berhari-hari. Jadi misalnya hari ini buku belajar 3 jam terus-menerus gitu. Terus-menerus, terus besokannya belajar lagi 3 jam terus-menerus di tempat yang sama dan di buku yang sama juga. Dan lama-lama bosen, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya, versi aku. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Jadi selama 50 menit fokus itu kita benar-benar masuk gitu ya, benar-benar belajar gitu. Terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu. Jadi benar-benar refresh, dan berikutnya belajar lagi. Pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu nggak cuma otak kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak. Moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian. Kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu, terserah kalian. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan atau berapa jauh aku mau belajar gitu. Kalau aku misalnya nih ya, nih aku lihat dulu buku-bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku pingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu. Terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih buat aku masih lebih enak gitu loh. Jadi kayak, waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai, dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan seneng dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya, atau setelah itu juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal dan jamnya masih ada. Jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam gitu misalnya. Kalau kalian mencapai. Tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment itu sendiri, aku nggak boleh main hari ini gitu misalnya ya. Jadi benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa bosan. Oke, tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber aja. Jadi misalnya sumber itu yang aku maksud itu adalah media gitu ya. Jadi misalnya buku doang nih.
Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen gini. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain, mungkin dengan style yang berbeda, jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak kalian ganti medianya, bukan buku lagi, tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih ada OA Q&A ya, jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ, kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya, jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosen. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu ya pas belajar itu, aku sering bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa bukuku. Aku bawa buku, terus aku belajar di mobil gitu, belajar di mobil. Terus pas di mallnya kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu, dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa nggak belajar gitu loh. Sudah bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. Oke, berikutnya tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak ngerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya. Jadi kayak kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya. Jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih senang dalam belajar. Tapi ingat, kalau kalian belajar sama teman kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar, dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, terus kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu. Kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak. Jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar grup belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Oke, jadi tips ke-7, tips terakhir yang gak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya gak bosen, dan belajar dengan efektif. Oke, jadi sekian tips dari aku. Kalau kalian punya tips versi kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu itu berguna buat orang yang nonton video ini dan membaca komen kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.